Kalam Ramadan, menyucikan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan dengan kondisi yang sehat walafiat. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni riya dalam beribadah. Seorang ulama mengatakan bahwasanya jika iblis tidak berhasil mengajak kita kepada kemaksiatan, maka iblis akan menjadikan kita merasa ibadah kita lebih baik dari siapapun juga. Maka iblis akan menjerumuskan kita pada riya dalam beribadah. Bagaimanakah riya dalam beribadah tersebut? Kita akan membahasnya bersama-sama dengan Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Lubab yang akrab dipanggil Gus Lubab, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa, Temanggung, Jawa Tengah. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dimas Saputra dalam Kalam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Apa kabar, Gus Lubab? Alhamdulillah sehat, Mas Dimas. Alhamdulillah. Ya, Gus, sebenarnya apa yang dimaksud dengan riya menurut Islam nih? Jadi riya secara sederhana, secara bahasa, riya adalah ro'a yar'a ra'yan. Kita mengamalkan satu ibadah ataupun yang lain dengan harapan agar perbuatan atau ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian riya secara sederhana. Dan riya tersebut merupakan salah satu perangkap atau jebakan iblis kepada manusia agar dalam beribadah dia tidak memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun riya tersebut ingin dilihat oleh orang lain, oleh teman, saudara dan sebagainya, masyarakat. Ini adalah sebuah perbuatan riya. Begitu. Dan riya ini termasuk salah satu kategori syirik yang kecil. Nabi mendadaskan dalam satu hadisnya, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Bahwasanya yang lebih aku khawatirkan di antara kalian adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Syirik yang kecil itu yang bagaimana wahai Nabi Muhammad? Ya. Qala ar-riya. Syirik kecil adalah riya, yaitu memamerkan amal ibadah kita, amal ibadah pribadi yang seharusnya kita khususkan agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita berharap amal kita dilihat oleh orang lain, oleh manusia. Itu adalah riya. Berarti dalam beribadah kita berharap kepada Allah, dilihat kepada Allah, tapi juga berharap dilihat oleh kepada manusia. Kepada manusia ya. Ini juga mengurangi daripada mutu ataupun kualitas ibadah kita. Sehingga ibadah kita seandainya nilainya 100 di hadapan Allah, ya, karena ada mutu muatan riya, maka nilai ibadah kita akan berkurang dari 100, bisa jadi hanya 60%, bisa jadi semuanya habis. Iya. Karena hanya niatnya untuk pamer, untuk dilihat oleh orang lain gitu, Mas Dimas. Bisa dikatakan sia-sia juga ibadahnya ya? Ya, tergantung seberapa besar persentase keriaan. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ini sia-sia atau tidak, bukan. Cuman kita harus berhati-hati untuk menjaga agar amal ibadah kita jangan sampai riya untuk dipertontonkan, dilihat kepada orang lain. Ya, termasuk juga di ibadah ya? Ya, tanpa ada tujuan-tujuan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah tertentu. Jadi ada beda tipis antara riya dengan syiar atau dakwah. Karena syiar ini juga kita membutuhkan sesuatu yang harus kita diketahui oleh khalayak ramai, tapi dengan niat syiar. Nah, ini urusan riya adalah urusan dalam hati. Dan si pelaku sendiri yang paling mengetahui dia termasuk riya apa tidak. Kita tidak bisa menilai seseorang itu dia adalah riya dan sebagainya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Begitu. Misalnya seperti
tokoh agama, seorang ulama, seorang kiai, dia mempertontonkan amal ibadahnya, misalnya diupload sekarang seperti itu kita tidak bisa mengartikan bahwanya seorang tokoh atau kiai itu sedang riak, karena mereka punya tujuan yaitu untuk mensiarkan agama Islam. Ya. Nah, itu syiar itu juga pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Nabi setelah diangkat menjadi nabi, Nabi menyurati Raja Najasyi, Raja Mukaukis, dan raja-raja Persia dan raja-raja yang lain, bahwasanya aku adalah Muhammad utusan Allah. Yeah. Mari kalian mengikuti agamaku. Itu akan merupakan Nabi itu bukan berarti riak memamerkan kerasulannya, bukan, tapi beliau mensyiarkan. Jadi bedanya tipis antara riak dengan tujuan syiar. Jadi saya garis bawahi bahwasanya kalau amal-amal yang bersifat pribadi, kita sedang sholat, kita sedang tadarus Quran, ataupun kita sedang menantuni anak yatim secara pribadi, itu sebaiknya jangan dipamerkan, karena itu adalah amal pribadi. Baik, terima kasih Gus Lubab. Dan untuk Anda pemirsa, bagaimanakah riya yang saat ini masih ada di masyarakat dan juga di era milenial ini yang masih kita jumpai di media sosial atau bahkan di beberapa tayangannya. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan. Kita akan membahasnya sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.